Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, patutlah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana pada siang hari ini kita masih diberikan kekuatan iman Islam, diberikan kesehatan jasmani dan rohani, diberikan istiqomah dalam beramal soleh seperti sholat berjamaah di masjid, membaca Al-Quran, bertasbih, bertahlil, berzikir, bertahmid, berselawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga mengikuti kajian agama atau tausiah agama Islam yang dibawakan oleh para kiai, para ustadz, para guru ngaji, dan tuan guru juga para habaib. Nah, inilah jalan yang menuju surga. Allah berfirman, barang siapa orang yang menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan jalan menuju ke surganya Allah. Nah, hadirin sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita ambil judul yaitu sedikit menuntut ilmu. Sebaik-baiknya ibadah yang seharusnya dilakukan oleh orang yang konsisten adalah menuntut ilmu. Allah berfirman di dalam surat Al-Mujadilah pasal 11 ayat 11 maksudnya ini, Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang berilmu pengetahuan beberapa derajat. Jadi orang yang berilmu atau orang yang tidak berilmu itu sangat berbeda sekali. Dan juga dalam firman Allah di dalam surat Al-Imran pasal atau ayat 18, Allah menyatakan bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia yang menegakkan keadilan. Para malaikat dan orang-orang yang berilmu juga menyatakan yang demikian itu, tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Nah, hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam kitab juga Ilmu Qayyim berkata dalam ayat yang terdapat keterangan bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan orang-orang berilmu sebagai saksi atas keesaan Allah. Dan ini menunjukkan bahwa orang-orang berilmu memiliki keistimewaan di sisi Allah dari beberapa aspek, yaitu pertama, mengkhususkan mereka sebagai saksi-saksi atas keesaan Allah tanpa mengikut sertakan golongan manusia lain. Kedua, mensejajarkan kesaksian mereka dengan kemaksiatan Allah. Ketiga, mensejajarkan kesaksian mereka dengan kesaksian para malaikatnya. Dari hadis Abu Hurairah, ia berkata, aku mendengar Rasulullah bersabda, dunia adalah terlaknat segala sesuatu yang ada padanya kecuali zikir kepada Allah, dan segala sesuatu yang berwala kepadanya, orang berilmu dan orang yang menuntut ilmu. Maka menuntut ilmu adalah suatu kemuliaan, memiliki kedudukan tinggi, serta merupakan ibadah yang istimewa. Berbicara tentang menuntut ilmu, maka sesungguhnya hal itu tidak ada habisnya dan tidak dapat dipisahkan dari kehidupan seseorang muslim. Karena ilmu pengetahuan dapat menyelamatkan kebodohan serta kezaliman dari dalam dirinya. Allah berfirman juga di dalam surat Muhammad ayat pasal 19, maka ketahuilah bahwa sesungguhnya tidak ada Tuhan melainkan Allah, dan mohonlah ampunan dari
dosamu. Nah, orang yang memperhatikan kehidupannya, sebagian orang yang bersikap konsisten atau multahzimin akan menemukan kehambaan diri mereka dari ilmu, bahkan dari ilmu yang sangat sederhana dan bersifat mendasar sekali, seperti pemahaman tentang kalimat tidak ada Tuhan yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah, tiga landasan utama dan rukun-rukun sholat dan lain-lainnya. Mudah-mudahan kita tetap teguh dengan kekuatan iman Islam dan selalu menyembah Allah, Tuhan yang tidak beranak, tidak pula diberanak, dan tak seorang pun yang setara dengannya. Allah pencipta langit dan bumi yang berhak disembah, tempat bergantung. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita yang mendengarkan tausiah yang singkat ini. Sekian dari Lola Al-Barakah Jabari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.